Halo semua, perkenalkan nama saya Priskalia Martina Karmi, NIM 2003030013, mahasiswi kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan menyampaikan review materi buku ketiga yang berjudul Fungsi Konflik Sosial dalam buku The Function of Social Conflict karya Karl Mannheim guna untuk memenuhi tugas ketiga mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Baik, sebelum kita beranjak pada pembahasan, di sini disajikan mengenai latar belakang dari konflik. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat intern. Artinya, konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan atau integrasi yang senantiasa berlangsung. Setiap masyarakat mengalami perubahan, di mana perubahan ini dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku masyarakat, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, dan wewenang, serta interaksi sosial, dan lain sebagainya. Di dalam terminologi sosial, yang dimaksud dengan interaksi sosial ialah hubungan-hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau sebaliknya, serta antar kelompok dengan kelompok. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari konflik sosial. Konflik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik, seperti suku, ras, bangsa, agama, dan golongan. Karena di antara mereka memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai, atau kebutuhan. Seringkali konflik ini dapat dimulai dengan hubungan pertentangan antara dua atau lebih etnik, individu atau kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu namun diliputi oleh pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan. Bentuk pertentangan alamiah dihasilkan oleh individu atau kelompok etnik, baik intraetnik maupun antar etnik, yang memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai-nilai, atau kebutuhan. Baik, konflik sosial ini sendiri merupakan pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Nah, contoh dari konflik sosial di sini terbagi oleh beberapa contoh, yaitu yang pertama, konflik pribadi. Nah, konflik pribadi ini merupakan jenis konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Penyebab dari konflik ini sendiri yaitu karena adanya perbedaan cara pandang antar individu terkait persoalan yang sama. Jenis konflik ini sering terjadi dalam keluarga, pertemanan, dan dunia kerja. Contohnya seperti konflik yang terjadi di sebuah keluarga, di mana para anggota keluarga ini berargumentasi tentang pembagian warisan. Saling berargumentasi tentang pembagian warisan. Lalu yang berikut ada pula konflik agama. Nah, konflik agama ini merupakan konflik yang terjadi antar kelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa agama sebagai tuntunan dan pedoman hidup yang harus diikuti secara mutlak, sehingga apapun yang berbeda atau tidak sesuai dengan agama akan dianggap masalah dan kemudian memicu terjadinya konflik. Contoh dari konflik agama ini seperti konflik di Poso. Lalu yang berikut mengenai konflik rasial. Nah, konflik rasial ini terjadi antar ras atau yang berbeda. Konflik ini terjadi ketika setiap ras merasa lebih unggul dan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Contoh dari konflik ini yaitu seperti konflik antara pemuda berkulit putih dan kulit hitam. Tentu saja hal ini akan begitu meresahkan dan menyebabkan perpecahan. Bahkan konflik seperti ini masih terjadi sampai sekarang. Lalu yang berikut ada konflik antar kelas sosial. Nah, konflik ini
biasa dikenal sebagai konflik vertikal, di mana konflik ini muncul karena adanya kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Contoh dari konflik ini sendiri seperti demo yang dilakukan oleh antar karyawan dengan sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan gaji atau upah. Lalu yang berikut ada konflik politik. Konflik politik ini sering terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam kehidupan berpolitik. Nah, konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa terhadap suatu sistem pemerintahan. Contohnya seperti pemberontakan PKI, dan contoh nyata pada masa sekarang ini seperti terjadi saat menjelang pemilu. Lalu yang berikut ada konflik internasional. Konflik internasional ini melibatkan beberapa kelompok negara, di mana terjadi karena perbedaan kepentingan masing-masing negara. Contohnya seperti konflik adanya ISIS ataupun adanya teror-teror di berbagai negara. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikut mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan ini pada pembagian aset sosial dalam masyarakat dianggap sebagai bentuk ketimpangan, di mana ketimpangan ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahnya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil, sementara bagi pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan atau bahkan ingin agar bisa juga menambahkannya. Nah, apa saja faktor-faktor penyebab dari konflik ini sendiri, yaitu yang pertama adanya perbedaan antara individu, di mana perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antar mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan, sehingga hal ini lantas menjadi faktor penyebab konflik yang signifikan. Contohnya ketika adanya perbedaan antar individu atau adanya perbedaan antar pendapat dalam berdiskusi. Lalu yang berikut ada faktor karena adanya perbedaan kebudayaan. Nah, perbedaan kebudayaan di sini yaitu perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang, di mana hal ini mempengaruhi di mana pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Dalam kebudayaan tersebut, lingkungan individualis dihadapkan pada lingkungan kelompok yang bersifat sosial. Lalu di sini ada pula perbedaan kepentingan, di mana perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Lalu yang berikut faktornya itu faktor perubahan sosial. Perubahan sosial ini berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda dengan pendiriannya. Contohnya seperti adanya proses individualisasi pada masyarakat pedesaan yang mendadak akan menyebabkan terjadinya konflik sosial, sebab nilai-nilai semua pada masyarakat yang biasa bercorak pertanian berubah dengan cepat menjadi masyarakat bercorak industri. Baik, yang berikut kita masuk pada pembahasan mengenai dampak konflik sosial. Konflik dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dampak positif dari konflik ini sendiri yaitu mendorong terjadinya perubahan sosial seperti perubahan kebijakan yang menyebabkan kesenjangan sosial, di mana memperkuat integrasi dan solidaritas internal kelompok, memicu masyarakat menjadi lebih dinamis. Di samping dampak positif, ada pula dampak negatif dari konflik sosial ini. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan seperti yaitu memicu ketidakaturan sosial dalam bermasyarakat, mengancam norma
dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat, menimbulkan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok hingga hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Dari seluruh dampak konflik yang dapat muncul, konflik dapat dikendalikan agar tidak merugikan. Baik, dari konflik-konflik ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu dampak dari konflik sosial, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif ini dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan di mana aspek yang sebelumnya belum jelas atau belum selesai dipelajari. Lalu dapat juga menjadi penyesuaian kembali norma dan nilai yang diserta dengan hubungan sosial dalam kelompok yang berkaitan. Juga jalan untuk mengurangi ketegangan antar individu maupun antar kelompok, dan untuk mengurangi atau menekan adanya perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Juga membantu untuk menghidupkan kembali norma lama serta menciptakan norma baru. Lalu di sini dijelaskan pula mengenai dampak negatif dari konflik sosial, di mana dampak ini dapat dampak negatif ini sendiri dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang telah mengalami konflik dengan kelompok lain. Lalu juga dapat menyebabkan keretakan hubungan antara anggota kelompok. Contohnya akibat konflik antar suku. Lalu juga dapat menimbulkan perubahan kepribadian pada individu seperti adanya rasa benci, rasa tidak suka, serta rasa curiga akibat perang. Lalu yang terakhir yaitu adanya kerusakan harta benda serta bisa yang berakibat fatal seperti hilangnya nyawa manusia. Baik, kita ke pembahasan yang berikut, yaitu mengenai upaya mengatasi konflik sosial. Nah, pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Kompromis akan terjadi bila dibuat akomodasi sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak yang berkonflik mengorbankan hal tertentu yang dianggap mereka sebagai hal yang bernilai. Akibatnya tidak ada satu pihak pun yang mencapai keinginan mereka dengan sepenuhnya dan menciptakan kondisi-kondisi antecedent untuk konflik-konflik yang mungkin akan muncul pada masa yang akan datang. Nah, pada konflik menang kalah, di sini salah satu pihak mencapai apa yang diinginkannya dengan mengorbankan keinginan pihak lain. Lalu pada konflik menang-menang dilaksanakan dengan jalan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi tersebut. Lalu pada konflik perdamaian melalui kekuatan mendukung penggunaan cara apapun yang diperlukan. Pendekatan ini melahirkan model kekerasan kriminal dan mengandalkan pencegahan melalui intimidasi untuk mengurangi perilaku kekerasan dan mendukung pengembangan teknologi. Baik, kita masuk pada bab yang terakhir mengenai simpulan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan pada video sebelumnya atau pada slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konflik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda, etnik seperti suku, ras, bangsa, agama, dan golongan. Nah, karena diantaranya mereka memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai, atau kebutuhan. Contoh dari konflik-konflik sosial sendiri yang seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, seperti konflik pribadi, konflik sosial antar kelas, lalu konflik politik, konflik agama, konflik rasial, dan masih banyak lagi. Lalu para sosiolog juga berpendapat bahwa akar dari timbulnya suatu konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan satu sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Maka akibatnya sendiri akan berdampak buruk bagi masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut, seperti kehilangan harta benda, bahkan yang paling fatalnya itu dapat menghilangkan nyawa
manusia. Baik, sekian dari penjelasan saya. Ini mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.